semangat. Hari ini kalian akan dilayani oleh Kak Feli, Kak Rika, dan Kak Nelson. Oke adik-adik yang semuanya semangat, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen sama-sama katakan amin. Wah, semuanya luar biasa ya. Nah, jangan bosan-bosan. Bukan suatu yang diulang-ulang ya, bukan cuman buat rutinitas aja kita yel-yel, kita deklarasi, tapi kita mau perkatakan apa yang udah Tuhan kasih buat kita ya. Adik-adik, kita mau yel-yel dulu dari Kiki dan Kimo. Sebelumnya akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, terima kasih. Sekarang Kiki dan Kimo, kita mau yel-yel bareng-bareng lagi ya. Bareng ya Kak? Ya. Oke, dari bawah. Kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wow, keren. Dan untuk yang Ejen juga akan dipimpin oleh teman kita. Silakan. Ejen siap, gerak. Ejen Aero Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, sekali lagi ya buat yel-yel Ejen. Siap ya, semua siap ya. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen siap? Siap, gerak. Ejen Aero Generation hebat. Dan kita mau masuk ke deklarasi. Sebelum sama kakak, deklarasinya akan dipimpin oleh sama teman kalian dulu. Terima kasih Kak. Halo teman-teman. Nama aku Anthony William. Aku akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk, kita sama-sama katakan teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk sekali lagi teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak-anak hebat, teman-teman. Sekali lagi ya, siap ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yes, mantap. Semua kalian anak-anak yang hebat. Oke adik-adik, siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Yeay! Kita belajar satu lagu baru ya. Siap Kak? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya, dari awal ya.
Yesus yang terbesar-besar, tiada banding. Sekali lagi ya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Apa adik-adik? Tiada bandingannya, tiada bandingan. Sekali lagi, tiada bandingannya. Yes, betul adik-adik. Yesus itu yang terkuat, yang terhebat, dan yang terbesar. Itu ada di mana? Ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita adik-adik. Oke adik-adik, kita hari ini mau banyak belajar dan banyak praktek untuk berdoa. Percaya ya adik-adik, di dalam diri kita udah ada Tuhan Yesus yang hebat, udah ada Tuhan Yesus yang kuat, dan ada Tuhan Yesus yang kasih kuasa buat adik-adik. Yuk kita datang sama Tuhan, kita sembah Tuhan, dan kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Ayo adik-adik, kalian boleh tutup mata kalian, boleh berdiri atau boleh duduk juga. Kita mau sembah Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang mau menyembah Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ayo adik-adik yang hebat katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ayo anak-anak yang memiliki kuasa katakan. Di saat ini kalau anakku berdoa, ada kuasa-Mu Tuhan atas setiap anak-anakku. Ada kuasa-Mu Tuhan yang mengalir atas setiap anak-anak Kiki, Kimo, dan Ejen. Saat mereka berdoa Tuhan, ada mujizat yang terjadi, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Sekali lagi Kiki, Kimo, Ejen katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas setiap doa kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau praktek Tuhan buat berdoa.
Kami percaya Tuhan saat kami berdoa mujizat-Mu bekerja Tuhan. Saat setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Agent berdoa Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Setiap nama-nama yang akan didoakan nanti Tuhan boleh mengalami kuasa Tuhan, boleh mengalami kesembuhan, boleh diberkati Tuhan, dan boleh Tuhan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saat ini adik-adik Kiki, Kimo, dan Eja ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Saat ini Tuhan, aku buka telingaku, aku buka hatiku untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejan yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Suatu hari, Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah. Di sana, mereka melihat ada seorang lumpuh sejak lahir, diam di gerbang bait Allah. Lalu, orang lumpuh itu melihat mereka datang, dan dia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Petrus menjawab, "Emas dan perak tidak ada padaku." Lalu, Petrus mendoakan orang lumpuh itu. "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan orang itu, dan seketika itu juga kuatlah kaki orang itu. Wow, orang lumpuh itu sembuh, dan dia gembira sekali. Dia pun memuji nama Tuhan. Halo adik-adik, wah senang ya kita udah masuk di bulan Juni. Bentar lagi adik-adik semua bakal libur sekolah. Wah tepuk tangan semua yang senang menyambut liburan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan. Dan ayo sama-sama semuanya bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama lakukan deklarasi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Coba yang sudah siap kakak mau lihat. Wih, keren. Siap ya? 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ya, tepuk tangan sekali lagi adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik semua sudah melihat sebuah video yang menceritakan tentang kisah Alkitab pada hari ini, yaitu tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah adik-adik semua, luar biasa ya kalau Petrus bisa menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Nah kira-kira adik-adik, kalau orang sakit lumpuh itu seperti apa ya perasaannya? Nah karena itu, supaya kita bisa merasakan penderitaan orang yang sakit lumpuh, kita mau main game dulu. Adik-adik siapa yang semangat main game? Oke, kita bermain dulu ya. Oke, kita main games ya adik-adik. Gamesnya kita mau cobain jadi orang lumpuh. Nah adik-adik bisa main sama adik atau sama kakak atau sama mama, sama papa, sama encu, sama mbak. Ajakin deh semuanya buat main bareng-bareng. Cara mainnya gimana? Nanti kalian akan lihat ya cara bermainnya. Nah, media yang harus kalian siapkan, benda-benda kecil yang bisa bikin rintangan-rintangan buat si orang lumpuh nanti ngelewatin. Contohnya misalnya ada ember atau ada tong sampah atau misalnya ada kursi. Adik-adik susun ya dari ujung sampai ujung. Nanti habis ini kita lihat ya cara bermainnya. Selamat bermain. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Siapa nih yang menang? Yeay!
Nah adik-adik, tadi gimana tuh main gamesnya? Siapa yang menang? Wah keren. Karena susah banget ya ternyata adik-adik jadi orang lumpuh itu ya. Kita harus gusur-gusur badan kita. Belum lagi tadi kalau ada halangan, ada rintangan. Wah repot banget adik-adik. Sama tuh seperti yang dialami oleh orang lumpuh yang tadi dalam kisah Alkitab. Dia pun mengalami kesusahan adik-adik. Tapi puji Tuhan ya, dia itu ketemu dengan Petrus, dan Petrus menyembuhkan orang ini lewat berdoa. Petrus berkata, demi nama Tuhan Yesus berjalanlah. Wah adik-adik keren banget ya. Ternyata doa Petrus bisa membuat orang yang lumpuh ini menjadi berjalan. Nah adik-adik pengen gak kayak Om Petrus? Coba yang mau angkat tangannya. Wah semuanya mau ya. Nah adik-adik masih ingat gak dengan pelajaran minggu lalu? Kayali bagikan bahwa di dalam diri kita itu sudah ada Roh Kudus. Ayo adik-adik sama-sama katakan Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, adik-adik ingat waktu pelajaran minggu lalu, seperti senter itu, waktu ada baterainya, dia itu menyala. Dia bisa menghasilkan sesuatu. Waktu Roh Kudus ada dalam diri adik-adik, maka adik-adik juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang seperti Tuhan Yesus pernah lakukan dan Om Petrus juga pernah lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus lewat hidup adik-adik, yaitu mendoakan orang lain. Yuk sama-sama katakan, berdoa buat orang lain. Berdoa buat orang lain. Good. Nah, tapi mungkin adik-adik berpikir begini, Kayali, mana bisa saya berdoa buat orang lain? Saya kan masih kecil. Wah, adik-adik, ayat firman Tuhannya yang juga menjadi ayat hafalan pada minggu ini berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Di situ tidak ditulis doa orang benar yang berumur 17 tahun. Tidak ditulis doa orang benar yang berumur 30 tahun. Tetapi semua orang benar, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sama-sama katakan besar kuasanya. Jadi adik-adik adalah orang-orang benar. Kenapa orang-orang benar? Firman Tuhan katakan, orang benar hidup oleh iman. Wah adik-adik mikir lagi, iman itu apa Kak? Iman itu artinya adik-adik percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya pada kuasa Tuhan yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa memberikan jalan keluar. Jadi waktu adik-adik mendoakan orang lain, entah dia orang yang sedang sakit, atau dalam kesusahan, sedang sedih, butuh jawaban Tuhan, adik-adik berdoa dengan iman, dengan percaya pada kuasa Tuhan. Kemudian adik-adik doanya dengan yakin. Nah waktu adik-adik berdoa dengan iman, Tuhan melihat iman adik-adik, maka terjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Nah, supaya bisa lebih mengerti lagi, kakak akan jelaskan lewat simulasi berikut ini. Nah, adik-adik sekarang kakak mau jelaskan ya, supaya adik-adik ngerti nih bahwa kita itu bisa untuk berdoa menyembuhkan orang-orang yang sakit dan sedang dalam masalah. Nah, adik-adik tahu, hari ini kakak dibantu nih oleh seorang kakak yang lain. Adik-adik, ayo sambut Kak Feli. Yeay. Nah, adik-adik, nih ya kakak pemegang sebuah bola pingpong. Nah, bola pingpongnya ini adik-adik, coba adik-adik perhatikan ya. Oke adik-adik ya, jadi adik-adik perhatikan ya, kita mau kasih nama siapa nih? Wah di sini ada namanya nih adik-adik, Mikasa. Nah Mikasa ini adalah orang yang sedang dalam kesusahan. Orang yang dalam kesusahan itu seperti dia sedang terjebak di dalam, ya anggaplah gelas ini adik-adik, dia terjebak dalam masalah, dia nggak bisa keluar, dia terkurung oleh sakit penyakit, dia terkurung oleh masalah, terkurung oleh kesedihannya, dan Tuhan ingin supaya kita mendoakan orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Nah adik-adik tadi ingat, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar ialah orang yang hidup oleh iman. Nah, jadi waktu adik-adik berdoa dengan iman, ini yang terjadi adik-adik.
Ya, serbuk putih ini ya kita ibaratkan sebagai iman. Ya, kita beriman kepada kuasa Tuhan. Waktu Tuhan melihat iman dari adik-adik, maka Tuhan akan mengalirkan kuasanya atas iman adik-adik. Wah, adik-adik lihat apa yang terjadi. Mikasa yang tadinya ada di dalam gelas, yang dia terkurung oleh segala sakit penyakit dan masalahnya, dia keluar adik-adik. Oleh karena kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yeay. Sekarang Mikasa udah happy adik-adik. Dia bahagia karena dia bisa keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Jadi adik-adik, waktu iman kita dilihat oleh Tuhan, kuasa Tuhan menjamah, maka membuat orang yang tadinya terkurung, dia menjadi keluar, yang sakit menjadi sembuh, yang punya masalah dapat jalan keluar, yang sedang dalam kesedihan dapat sukacita. Semangat adik-adik. Nah adik-adik, kita mau masuk ke ayat hafalan minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu ayat hafalan minggu lalu dari teman-teman kita ya. Markus 16 ayat 18 cek. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 16 ayat 18 cek. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Oke, kita masuk ke ayat hafalan minggu ini ya. Pendek banget dan kakak yakin kalian pasti cepat ngapalinnya. Ayatnya ada di, nanti kakak dulu, terus diulang bareng-bareng ya sama kakak-kakak, sama Kak Nelson dan sama Kak Rika. Oke? Siap ya Kak? Oke, ada di Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, pendek kan adik-adik? Nanti waktu adik-adik kasih rekamannya kayak gitu ya, dengan semangat. Oke? Sekarang sekali lagi ya, kita ulang lebih cepat ya. Kakak dulu. Yakobus 5 ayat 16b. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, gampang kan? Kita langsung bareng-bareng ya. Bareng ya, Kak? Oke. 1, 2, 3. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yeay! Keren! Nah, adik-adik, kita, kakak, dan adik-adik semua adalah orang-orang benar. Orang-orang yang sudah dikasih Roh Kudus, orang-orang yang sudah memiliki iman. Dan adik-adik harus percaya ya, saat mendoakan orang, dimanapun, kapanpun, waktu Roh Kudus gerakin adik-adik buat ayo doain, adik-adik harus percaya kalau kita itu punya kuasa saat kita berdoa. Karena adik-adik adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang sudah Tuhan pilih untuk bisa berdoa dan melakukan banyak mujizat. Oke adik-adik, jangan lupa buat kirim video ayat hafalannya ke grup orang tua ya. Semangat! Oke adik-adik, jadi jangan lupa ya, nanti ayat hafalannya kirimkan di grup WhatsApp orang tua kalian. Ayo, semangat semuanya menghafalkan ayat hafalan minggu ini. Gampang kan? Nah adik-adik, kakak jadi mau ulangi sekali lagi ya. Adik-adik harus percaya, adik-adik semua adalah orang-orang benar. Doa
orang benar bila dengan yakin didoakan. Yakin artinya adik-adik gak bimbang, adik-adik berdoa dengan percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya, maka itu akan besar kuasanya. Seperti simulasi tadi, Mikasa yang dalam masalah, dia bisa keluar. Kuasa Tuhan membuat dia keluar dari sakitnya, dari susahnya, dari segala masalahnya. Nah, nanti adik-adik pada minggu ini adik-adik juga akan mempraktekkan mendoakan untuk orang lain. Adik-adik ayo lakukan dengan penuh iman. Ya, adik-adik doakan, berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk ibu ini, untuk bapak ini, sembuhkan sakitnya, berikan jalan keluar, tolong usaha pekerjaannya. Adik-adik perkatakan dengan penuh kuasa. Dan adik-adik harus percaya, waktu adik-adik mendoakan, seperti tadi ya, ada kuasa Tuhan Yesus yang mengalir dan membuat orang-orang yang adik-adik doakan keluar dari masalahnya. Nah, kakak udah gak sabar menunggu nanti adik-adik mempraktekkan doa-doa ini dan kita akan dengar nanti kesaksian dari orang-orang yang keluar dari masalahnya. Adik-adik siap ya? Nah, ayo sama-sama kita berdoa mengakhiri ibadah pada hari ini. Adik-adik semuanya tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau sudah berikan pada kami Roh Kudus yang membuat kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya untuk kami mendoakan orang lain. Adik-adik, kalau Engkau percaya Engkau sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, yuk sama-sama ulangi doa kakak pada siang hari ini. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya percaya sudah menerima kuasa Roh Kudus untuk mendoakan orang yang sakit, yang dalam masalah, yang dalam kesusahan. Dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Aku percaya aku bisa mendoakan orang lain. Terima kasih Bapak, aku percaya saat ini anak-anakmu sudah menerima urapan. Perkataan mereka diurapi oleh Engkau, hati mereka diberikan iman yang tangguh, dan mereka akan menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan untuk mengalirkan kuasa yang dahsyat daripada Tuhan. Nah adik-adik semua saat ini angkat kedua tanganmu dan terimalah pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan mengurapi mulutmu, perkataanmu, maka doa-doamu akan menjadi doa yang besar kuasanya. Terimalah berkat kesehatan, kepintaran, ketaatan kepada Tuhan, dan saat ini terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua mulai sejak saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang sudah menerima dan percaya sama-sama ayo bilang amin. Ya adik-adik semangat semuanya ya mempraktekkan doa pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, minggu ini kita mau kreativitas. Tapi kok gak ada apa-apa ya? Gak ada lem, gak ada gunting, gak ada kertas. Ngapain kak kreativitasnya? Nah adik-adik, kreativitas minggu ini berbeda dari minggu-minggu yang sebelumnya ya. Kita kreativitasnya mau kirim doa buat mereka atau buat orang-orang yang udah isi form buat di Miracle Room. Adik-adik masih inget gak apa itu Miracle Room? Nah, waktu kita masih ibadah on-site ya, waktu kita masih ibadah di gedung, kita suka Miracle Room ya di ruangan sebelah. Kalau adik-adik masih inget, ada om, ada tante, ada cici, ada koko, banyak yang masuk ke Miracle Room. Kita berdoa buat mereka dan wow keren ya, dahsyat ternyata doa orang benar besar kuasanya kayak yang tadi Kayeli ceritain. Nah kita mau praktek lagi ya, kita mau berdoa buat orang-orang. Adik-adik videonya nanti video doanya gak usah lama-lama, cuman 2,5 menit maksimal karena kita mau kirimin lewat WhatsApp, jadi gak boleh panjang-panjang ya, jangan terlalu panjang. Nah adik-adik ternyata doa itu bukan soal panjang, bukan soal pendek, tapi
soal apa yang Tuhan simpan dalam hati kita. Kok masa cuma doa, Tuhan aku berdoa supaya orang ini sembuh, emang Tuhan denger adik-adik. Karena apa? Karena tadi Kak Yali udah bilang juga ya, kita itu udah dikasih iman dan kuasa buat berdoa kayak yang Petrus lakukan. Petrus panjang gak doanya? Enggak kan, Petrus cuman bilang, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, dan langsung cring, berjalan kan. Gak usah panjang-panjang. Dan adik-adik juga harus ingat, kita udah dikasih kuasa. Doa itu doa yang gak usah minta-minta lagi. Tuhan aku minta supaya, siapa itu orang lumpuh ya? Orang lumpuh itu berjalan. Enggak, Petrus langsung bilang, berjalanlah dalam nama Yesus. Wah, langsung jalan. Keren banget kan adik-adik? Artinya apa adik-adik? Kita memerintah, kita doa dengan memerintah dan gak usah lagi minta-minta. Dan yang paling penting, waktu kita berdoa, kita harus jelas ya nanti di videonya. Waktu mama atau papa kalian rekamin, kalian jangan gini ngomongnya, Tuhan Yesus, aku saat ini. Nah, gak kedengeran. Doanya gak kedengeran adik-adik. Jadi kita harus jelas, tapi jangan teriak-teriak juga ya. Nanti yang dengernya kaget ya. Jadi harus jelas aja, yang penting kayak gini contohnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kak Fani bisa sukses. Amin. Nah kayak gitu, gak usah lagi minta-minta. Ingat ya adik-adik ya, kita udah dikasih iman dan kuasa. Pasti Tuhan bekerja lewat doa yang adik-adik kirim ke orang-orang. Kakak yakin dan percaya adik-adik punya kuasa. Adik-adik adalah orang-orang benar dan punya kuasa saat berdoa. Terus kakak mau kasih contoh nih, contoh-contoh doanya adik-adik. Nanti kalau misalnya mamah kalian terima contoh ya, Sherlyn berdoa untuk ibu Noni yang sedang mengalami masalah di keluarga. Contoh doanya gini ya, kakak kasih contoh. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa untuk Ibu Noni yang sedang memiliki masalah di keluarganya, supaya Tuhan kasih damai sejahtera, sukacita dan berkat yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Contoh lain lagi, misalnya Sean. Nah Sean halo. Nah misalnya Sean ya, di mama atau papanya kasih Sean berdoa untuk Ibu Tika yang sedang sakit kepala, misalnya mungkin kepalanya kenapa gitu, kebentur atau kenapa ya. Nanti Sean berdoanya bisa gini, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa buat Ibu Tika kepalanya sembuh. Bisa juga kalau misalnya Tuhan Yesus atau Roh Kudus kasih kalimat-kalimat yang lain yang mungkin lebih panjang sedikit dari contoh-contohnya yang Kak Feli kasih, gak apa-apa, disebutin aja, jangan terpatok atau jangan jadi kepaksa ngikutin doa yang kayak Kak Feli ya. Adik-adik ingat, kakak yakin dan percaya kalian adalah anak-anak yang hebat dan Tuhan udah kasih iman dan kuasa buat kalian semua untuk bisa melakukan banyak hal sama yang seperti Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saat ini kakak percaya kalian sudah menerima kuasa dan iman. Semangat! Nah adik-adik, sekarang kita mau lihat kreativitas minggu lalu. Wah keren-keren hasilnya. Kita lihat ya.